Yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa kumpul lagi bermajelis ilmu, dan ini perlu kita syukuri karena banyak orang yang mungkin sibuk untuk tidak bisa bergabung dengan kita atau mungkin sakit dan seterusnya. Tema saya malam hari ini yaitu manusia, dosa, dan rahmat Allah. Ada 27 dalil paling boten yang sudah saya kumpulkan. Jadi kita ada satu songnya yang bercerita tentang dosa, manusia, dan rahmat Allah. Dalil yang pertama, insya Allah kita sudah sering mendengarnya. Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada tujuan kita diciptakan kecuali untuk beribadah. Dan dalam kondisi kita sudah tercipta, Yusuf 5:3 menyebutkan inna nafsal amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Setiap kita dibersamai dengan nafsu, dan nafsunya nyuruh yang jelek kecuali yang dirahmati Allah. Terus ada nafsu yang dirahmati Allah, itu nafsu yang diarahkan kepada yang baik. Nafsu pengen makan, makan yang halal. Nafsu pengen minum, minum yang halal. Nafsu pengen nikah, nikah dengan baik dan benar. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga, sudah dikasih nafsu, kita dikasih teman. Temannya yaitu setan. Tapi kita enggak diminta untuk berteman dengan setan. Maksudnya dia ada membersamai kita. Allah berfirman pada Quran surat Al-A'raf 16-17, qala fa bima aghwaytani la'udanna lahum siratal mustaqim summa la'atainahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis berkata, karena engkau telah menghukumku sesat, maka aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, ya Allah, manusia-manusia itu. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kiri, kanan, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Berarti yang bersyukur sekedhik nemu kata sekedhik. Dan parah lagi niku mengke enten sing nempel ngetutki. Nah, pun dikei jenenge setan, terus mengke enten sing ngancani ira. Setiap kita ada. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, wa minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah ditetapkan baginya seorang korin, teman dekat, yaitu dari kalangan jin. Nempel ngetutki, pun dikai nafsu, enten setan sing gede, iblis, jek ditambahi jin korin sisan. Qalu, para sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, napa jenengan nggih enten jin korin niku? Qala, Nabi berkata, bersabda, wa iya ya, aku yo ono illa annallaha a'anali alaihi fa aslama. Ning bedane nek jin kuwi Allah sudah bantu saya sehingga jin saya itu sudah Islam, sudah manut Islam. Fala ya'muruni illa bi khairin, dan yang disuruh kepadaku tidak lain tidak bukan kecuali yang baik. Sehingga nek umpami nggih kita mau memperbandingkan kita dengan Rasul, kita ini mau tahajud 2 rakaat plus 1 witir setiap hari, itu kadang abut banget gitu. Tapi Nabi setiap hari sampai kakinya bengkak-bengkak. Kadang kita mau sedekah sehari 2.000 atau mungkin 5.000, kadang berat banget. Jadi yang duwe gitu. Tapi Nabi berkata, kalau aku punya emas segede gunung Uhud, tidak akan tak biarkan di tanganku melebihi 3 hari 3 malam. Tak sedekahkan semua. Dan seterusnya dan seterusnya. Nabi dalam kondisi butuh untuk kasih nafkah istri-istrinya, tidak mau nembung sama sahabatnya yang kaya. Pilih datang ke orang Yahudi, beli gandum dengan cara ngutang, dijaminkan baju besi, sampai wafat tidak bisa bayar. Padahal itu kalau sahabat yang kaya disambati, saya yakin tidak akan ada yang kemudian nggak mau membantu, pasti siap membantu. Tapi tidak mau meminta-minta, beda sama kita. Nek kita, jadi saya nasi nawari ya belum. Kayak apa itu dari Allah, beda kelas kita sama Nabi SAW. Kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan lagi dalil penguatnya, wa may ya'si an dzikri wa may ya'su
Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Terus hadis ayat itu. Siapa yang tidak mau mengingat aku, enggak mau berzikir, berwirid, baca Quran, enggak mau majelis ilmu, enggak mau sholat, pokoknya hal-hal yang berbau mengingat Allah enggak mau, maka kami jadikan baginya setan sebagai qarin, teman yang selalu menyertai. Zukhruf 36. Bapak Ibu rahmatullah Allah, ayat kelima, dalil kelima. Dan akhirnya dengan sebab hawa nafsu yang dibawa oleh kita, ditakdirkan sama kita, jin yang membersamai kita, setan yang menggoda kita, maka akhirnya Nabi mengatakan kullu ibni Adam khata'un. Setiap kita itu pelaku dosa. Kemudian dalil yang keenam, wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang terbaik di antara para pelaku dosa itu adalah mereka yang bertaubat. Dikuatkan dengan Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai, menyenangi orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Dalil yang ketujuh, Allah melarang kita untuk berputus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kalau kamu akhirnya berdosa, maka jangan kamu putus asa dari rahmatku. Sesungguhnya aku Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nanti hadis yang menguatkannya, Nabi mengatakan at-taibu minad dambi kama la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa maka akan diputihkan catatannya seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa, dengan syarat pas tobatnya masih hidup, atau sebelum nyawa di tenggorokan, atau sebelum matahari terbit dari barat. Nanti enten dia ini kok tidak mau sholat, cik suwe kiamat, tangi turu awan-awan rong sholat subuh, ngopi delok etan, sengin kok hilang, matahari ini loh, minggu kulon, enten kulon, kok etan eranya melayu golek sarung pun boten saged nih. Makanya pertobatan akan senantiasa diterima. Pelaku dosa besar di malam hari akan diterima tobatnya di pagi hari. Pelaku dosa di siang hari, pagi hari akan diterima tobatnya kalau mau bertobat di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Nek pun mantes pedal geng kulon, kata niku sing tadi ajeng salat lah, ajeng kudungan, ajeng ngaji pun boten saged. Makanya jangan ditunggu matahari terbit dari barat. Bapak Ibu rahmatullah Allah, dan orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanya orang-orang yang mengingkari Allah. Allah berfirman pada Quran surat Yusuf ayat 87, wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Kemudian ayat yang ke-9, maka dengan rahmat Allah itulah Allah berkenan mengampuni kita dengan berbagai macam amal kebaikan. Allah berfirman pada Quran surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal baikmu itu bisa menghapus dosa. Dan itu nanti dikuatkan dengan hadis Nabi bersabda, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna in istunibatil kabair. Salatmu 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, semua menghapus dosa di antara keduanya kalau kamu jauhi dosa besar. Sehingga dipersyaratkan untuk kasus dosa besar niku taubatan nasuha. Sehingga kemarin dengan puasa Asyura niku menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Mungkin sebelumnya dengan puasa Arafah niku berpotensi menghapus dosa kecil setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang besar kedah ditaubati. Bedanya dosa besar dan dosa kecil napa? Dosa besar niku dosa yang secara tekstual ada ancamannya neraka. Berbuat syirik, nyemplung rokok, nyuri, potong tangan, membunuh, balas bunuh gitu kan. Nek nyuwil lambe kados sing ten TV niku hukumane napa kuwi? Napa dicuwil napa pripun? Wis kuwi ora menungso. Yes. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dalil yang ke-10, ketika kemudian kita sudah ibadah, lala mungkin ngapunten sok-sokan enten piye niku ket enom ket cilik dosa kan banget ngantek tua, bareng tua tinggal berapa tahun gitu baru tobat. Ibadahnya ternyata masih kurang banyak untuk menghapus dosa-dosa itu. Nggih tobat punan, ning mungkin saking okae sok lali lho dosa apa neh ya sing rung tak tobati. Maka Allah memberikan kesempatan terhapusnya dosa atau dikuranginya dosa dengan cobaan.
Nabi SAW bersabda, mayusibul muslim min nasobin wala wasobin wala hammin wala haslin wala adan wala ghammin hatta syaukatu yusakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang yang beriman itu tertimpa keletihan, kerja kesel, nek gue kesel masuk rayo, pokoknya capek, penyakit, gelisah mikir dite cukup orang, regane do munda, sedih gitu kan. Sedih nek misal keluargane kekurangan, gangguan, diganggu kali kiri kanan, maupun kesusahan, bahkan sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menjadikan sebab itu sebagai penghapus dosa. Sehingga pramila dari dalil niki nggih umpami ngapunten jenengan kok mengidentifikasi diri sendiri, enggak usah mengidentifikasi orang lain. Kok ngira-ngira uripku kok rada ongel ya iki. Mlaku rono kesandung, maju sithik kita ri gitu kan, ketemu wong dihapusi gitu kan. Lah monggo, mungkin istighfar kirang kathah. Soalnya mungkin celengane dosa masa lalu niku tesih kathah yang mungkin dengan rahmat Allah tuh pengen menghapus nih dengan cara niku. Lah nek jenengan kira-kira pengen ngulukke bendera putih, mboten mati nggih, tapi menyerah maksud saya. Niku tinimbang menyerah mending lebih baik dengan banyak-banyak memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat. Jangan menyerah dulu, karena tadi sudah dibilang la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sehingga Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Maka apapun yang menimpa kamu itu kalau mau jujur ya karena perbuatan kamu sendiri. Kamu periksa lagi. Makanya Tengku Stati niku wonten pengawasan niku sampaikan bahwasanya harta haram yang kita bawa pulang itu berpotensi merusak rumah tangga kita di rumah. Entah istri kita, entah anak kita, atau yang kalau yang bawa istrinya ya mungkin rusak suaminya dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dalil yang ke-12, maka diharapkan dengan semua mekanisme rahmat Allah ini, kalau masih punya kesadaran untuk meningkatkan ibadah, maka dosanya akan banyak berguguran. Kalau masih punya kesadaran untuk bertobat, maka dosanya akan berguguran. Maka kalau masih belum sadar di dua itu, maka Allah kasih kesempatan dengan berbagai macam cobaan. Kalau masih bersabar, maka Allah akan kasih rahmat. Ya Nabi bersabda, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'atan. Musibah itu akan senantiasa menimpa orang beriman laki-laki maupun perempuan, baik dirinya maupun anaknya maupun hartanya. Mungkin yang dicoba kita, mungkin istri kita, mungkin anak kita. Sampai dengan sebab itu Allah bertemu, kita menghadap Allah tanpa memiliki dosa. Itu bagian dari rahmat Allah. Karena kalau kemudian nanti kita bawa dosa itu ke akhirat, ya harus tanggung jawab, repot. Jangankan kita, kambing yang merumput diseruduk kambing lain, niku nanti dia akan minta pengadilannya Allah. Ya Allah, dulu saya diseruduk si itu loh, si wedhus itu nih. Maka minta tolong saya mau nyeruduk wedhus itu. Akhirnya wedhus itu dipanggil wedhus, serudukkan wedhus yang kuwi ya. Pinomone kowe mbiyen diseruduk karo DE. Diseruduk, begitu seruduk diel, jadilah debu. Orang kafir yang melihat ya laitani kuntu turoba, tafsir Ibnu Katsir. Duh sekiranya aku mbiyen dadi wong iman, gandeng ra iman mbok mending aku dadi lemah karo wedhus kuwi. Terus hari ini mereka yang bergelimangan dengan kemaksiatan, dengan dosa, bahkan dengan kekufuran itu malah sombong pengen jadi wedhus gitu. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan bahwasanya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak manfaat harta kamu, anak-anak kamu nanti kecuali dengan hati yang bersih kamu datang kepada Allah. Walaupun salim disebutkan oleh Ibnu Katsir, salimun minasyirki. Itu yang pertama, harus selamat dari kesyirikan, wasyakku warriya'u wasairil afati, dan selamat dari keraguan. Tidak boleh dengan ragu dengan Islam, tidak boleh, itu nanti jatuhnya orang munafik. Tidak boleh kemudian kita mencederai ibadah kita dengan riak, nanti terhapus ibadah kita dan berbagai penyakit hati yang lainnya. Dalil yang ke-13, maka Allah Subhanahu wa taala akan memilih orang-orang itu menjadi orang yang dirindukannya. Nabi bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballah. Siapa yang punya rasa rindu pengen ketemu Allah, seneng pengen ketemu Allah, maka Allah pun juga seneng pengen ketemu dia. Wa man kariha
Dan ada juga orang yang senengin yang dunia sehingga nggak mau mati, nggak pengen ketemu Allah, maka Allah pun juga kariha liqa'ah. Allah juga tidak sudi untuk melihatnya. Maka Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ketika paham mekanisme ini, maka dia akan menikmati hidup di atas iman dan tidak akan stres, tidak akan galau. Bahkan ketika dia paham benar, mungkin beberapa kali kok ngimpi surga terus ya. Ngimpi di taman bunga, ngimpi di sungai susu, sungai madu, enaknya mengguyu-guyu. Nanti garwane bingung, Pak, nanti kita guyu kok. Alhamdulillah yo ala kulli hal, cek iman. Sangat yo sesuk-sesuk. Karung guyu bener gitu. Bojone sing nangis. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. 13, dan perlu dipahami bahwa dosa itu berpengaruh. Disebutkan oleh Al-Imam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Asy-Syura ayat 30 tadi sudah saya singgung, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Bahwasanya musibah apa aja yang menimpa kalian maka itu karena ulah kalian sendiri dan berpengaruh kepada keluarga kita. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan dalam kitab Ad-Da'wa Dawa, beliau mengatakan wa ma asabal abdu min musibatin fi nafsihi aw waladihi aw malihi fasababuha adzunub. Tidaklah seorang hamba itu kena musibah pada dirinya, anaknya, hartanya, rumahnya mungkin, kendaraannya mungkin, melainkan semua itu sebab karena dosanya. Kemudian dalil yang ke-15, pun setengah jalan ini. Dosa dapat berpengaruh juga ke masyarakat. Kalau sama kampung ini pelaku dosa bukan main kabeh, anggar tip-tipan enten main, enten mabuk, enten apa niku dangdutan, ledekan segala macam gitu kan. Maka Allah berfirman pada Quran surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Maka takutlah kalian terhadap bencana yang mungkin akan menimpa orang yang tidak akan menimpa, dan tidak hanya menimpa orang dolim saja di antara kalian. Artinya kalau amar ma'ruf nahi munkar terhenti di kampung ini misal, lalu ada yang kayak gitu kita biarkan, ada LGBT kita biarkan, ada orang kebo kita biarkan, niku mengenek diturunkan adab, niku mboten mungkin omah niku atau panggung niku tok. Niku mungkin sing dipilih ya sak RT, sak RW atau mungkin sak kelurahannya hilang gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bahkan berpengaruh satu negara. Makanya amar ma'ruf nahi munkar itu tidak boleh berhenti. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 112, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Maka Allah telah membuat perumpamaan tentang suatu negeri yang dulunya aman lagi tentram, rezekinya melimpah ruah dari semua penjuru, lalu penduduknya mengingkari nikmat Allah, maka Allah memberikan mereka balasan berupa pakaian kelaparan dan ketakutan yang disebabkan atas apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dalil yang ke-17, walaupun sudah kayak gitu, maka Allah senantiasa memberikan ampunan, membuka ampunan kepada kita. Sebagaimana disampaikan Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak manusia, innaka ma ta'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Nek kamu itu mau berdoa kepadaku, mau berharap hanya kepadaku bukan kepada yang lain, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu atas apapun yang telah kamu lakukan. Wala ubali, tur aku ya ora gagas dosamu sak akeh kaya ngopo. Selama masih mau kembali, terbuka pintu tobat sebesar apapun. Makanya jenengan kalau mendapati ada orang sholat kok punya tato, dia bertobat, ampun dicandai, mas tatomu kok rambut hilangi, sabarin gitu. Mungkin dijak ngobrolnya kalian santai, soalnya ngilangin itu ya betul perkara mudah gitu. Kemudian ya ibna Adam, lau balagta dunubaka ana as-samai tsummastaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, sekiranya dosa-dosamu itu mencapai anak as-sama, sampai ke awan-awan langit itu, tingginya. Jawane sundul langit, kebak nanti sundul langit. Maka kalau kamu minta ampun kepadaku, tak ampuni dan aku tidak peduli dosamu sak kaya ngopo oke. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menguatkan itu. Az-Zumar ayat 53, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Kemudian dalil yang ke-18,
dengan semua keadaan itu, maka pastikan, usahakan dan akan menjadi orang yang terpilih mendapat rahmat. Salah satunya karena kersa bermajelis ilmu. Makanya Nabi mengatakan, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrusunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah." Orang-orang yang masih mau mengumpul membaca Quran tadi, membahas isinya, maka akan diwariskan kepada mereka ketenangan hidup dan rahmat. Nah, orang-orang yang dapat rahmat tadi itu, yang dikasih kesempatan untuk ibadah menghapus dosa, yang dikasih kesempatan dengan cobaan menghapus dosa, yang dikasih kesempatan untuk bertobat menghapus dosa. Tapi ada orang yang senantiasa berbuat dosa dan tidak mau berhenti. Nah, inilah orang yang tidak dikasih rahmat. Allah menyebutkan pada Quran surat Al-A'raf ayat 182 183, "Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin." Orang-orang yang tidak percaya, mengingkari ayat-ayat kami, maka akan kami tarik mereka sedikit demi sedikit ke arah kebinasaan. Tak kasih istidrak, tak lulu. Sugih yo tambah sugih, dene sugih yo tambah akeh, omahe dhuwur yo tambah dhuwur, macam-macam, tapi dia lupa untuk jalan pulang. Dan aku beri tenggang waktu kepada mereka, sungguh rencanaku sangat kuat. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir mengatakan yaftahu lahum abwabar rizqi wan na'im ala iqamatihim alal ma'asi. Dibukakan pintu-pintu rizki, dibukakan pintu-pintu nikmat walaupun dia senantiasa berbuat dosa. Terus tukang main penting sukses, tukang main sugih, tukang zina sukses, tukang mendem sukses. Ngoten niku enten piye ngoten niku. Hatta yadunnu annahum ala khair, sampai mereka merasa, lho wong aku gak salat wis sugih kok mendadak salat. Buktinya kowe salatnya malah ra ndidit. Kayak gitu, model-model gitu loh. Ini orang-orang yang lupa jalan pulang gitu. Nah, mereka disebutkan pada poin yang ke-19 Az-Zumar 15, mereka inilah kul innal khosirina alladziina khosiru anfusahum. Tak kasih tahu loh, orang-orang yang rugi, yang sangat merugi, yang jelek, yang sangat jelek, yaitu mereka yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang ada di dalam kerugian tentang hidayah yang tidak mereka temukan. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-20 disebutkan bukan ayat, hadis Nabi SAW bersabda pada poin yang ke-20, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj. Kalau kamu lihat Allah memberikan nikmat pada orang yang ahli maksiat, utuh Islam, atau mungkin Islam tapi berbuat dosa, pelaku dosa, atau mungkin Islam tapi pelaku kesyirikan gitu kan, atau ahli maksiat, pokoknya itu kan hapus-hapus segala macam, kok dikasih nikmat dari dunia, maka kata Nabi SAW, fa inna ma huwa istidraj, maka itu adalah istidraj. Kemudian beliau membaca Quran surat Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah kami berikan kepada mereka, dinasihati enggak mau dengar, khotbah Jumat pas khotbah yang mesti turu gitu kan, mau melek ya malah ra geges dolanan HP dhewe kan enten piye ngoten niku to. Mengke salat rung rampung wis mlayu rebutan sego gitu kan. Maka orang-orang yang tidak menemukan petuah-petuah agama, walaupun dia berada di majelis-majelisnya, maka kami pun akan membukakan pintu kesenangan untuk mereka. Tak nambahi meneh nikmat, jaluke apa tambah terus, jaluke duit kayak duit, jaluke enten permoto kayak enten, jaluke logamune kasih logamune, jaluke tanah kasih tanah gitu. Sehingga mereka pun bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, maka kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa, domblong tok, lemai, ambles, omai, kentir, gitu, kobuong, tiba-tiba dikabari anaknya tawuran mati nyemplung selokan. Wah, semuanya niku kita saksikan hari ini, Pak. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengingindir kita di dalam Quran surat Al-Mulk, amintum man fis sama'i ayyahshifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apa kamu merasa aman dari Allah yang bersemayam di atas arsy sana, yang senantiasa mengawasi pola tingkahmu, yang bisa sewaktu-waktu membuat kamu itu ambles nyemplung jero bumi? Dan itu mudah buat Allah.
Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, kita tidak boleh merasa aman dari kondisi-kondisi yang bahaya. Makanya nanti ada apa istilahnya? Ada materi di dalam agama kita, larangan untuk senang berada di tempat-tempat maksiat gitu. Terus misal tempat niku terkenal tinggu buat sajen, terkenal tinggi berzina, ngoten niku. Beneran ndak boleh malah dolan mriku. Misal tim Goes itu kali-kali yo Goes ning Gunung Kemukus boten usah. Itu tekan kono malah ambles kabeh bubar. Boten usah. Golek sing padang mawon dalane. Ya orane pas esuk-esuk Mas, ten mriku 24 jam, Pak. Boten tutup. Lah kok ngerti Mas, ningali teng YouTube. Boten kedah mriku. Wong kula nate ken ngisi teng Sumber Lawang niku lewat mriku kan biasa kan lewat mriku dalu napa sonten boten ketinggal. Bareng lewat mriku terus siang nonton enten panai Gunung Kemukus kiri walah kene iki kok dalane. Nek aku ya omong menggok. Golek apa menggok. Golek kurang gawean gitu. Nah, niku 20, 21. Dan kita dan dengan semua ndak boleh ngiri kalau lihat orang bermaksiat kok sugih-sugih. Allah sudah mengingatkan. Nek ngene iki kok mboten napa istilahnya, mboten ngantos paham iki bahaya repot. Allah sudah mengingatkan la ya ghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mataun qalil summa ma'wahum jahannam. Jangan sekali-kali kamu itu tertipu dengan keberhasilan orang-orang kafir yang bergerak di negeri-negeri. Itu hanyalah kesenangan yang sedikit, kemudian tempat mereka adalah jahanam. Di Indonesia dia merasa sulit hidupnya, wah akhirnya bengok-bengok. Wah, daerah yang pakai barbar, Sumbar sama Jabar itu wongnya barbar. Akhirnya digoleki polisi mlayu ning Amerika, gitu. Sitoke nggih ngono, pokoke babi ki ngerti pangan nganggo bismillah dadi halal, digoleki polisi mlayu ning Amerika. Seolah-olah Amerika gudang keselamatan, niku malah cedak dengan adab. Isine LGBT, Pak. Wong lanang-lanang do nganggo daster gitu. Ambungan ning dalan gitu ya Allah. Bahaya niku sewaktu-waktu njenengan nek ngertos tornado napa niku menghancurkan itu sak kota hilang, Pak. Makanya hampir semua rumah di tempat yang sering didatangi tornado niku mesti punya basement. Dan rumah ini mboten dibangun dari tembok-tembok, dibangun dari papan-papan. Kan bahasanya nek disikat tornado kono mabur gitu. Nah, sehingga dia ndelik karena niku nek digawe sama botol-botolnya mabur nimpa orang kan sakit banget itu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, ini Amerika itu bukan tempat yang baik, ini tempat justru kalau tidak dirubah keadaannya dengan dakwah segala macam berpotensi Allah datangkan azab bertubi-tubi. Kalau enggak, itu juga bukan sebab kita untuk gumun dengan keadaan itu. Ya, ayatnya sudah jelas. Kemudian dalil yang ke-22, dunia tidak sebanding dengan akhirat. Nabi SAW bersabda, "Laukan nanti dunia tak dilu indallahi janaha ba'udatin." Kalau dunia di sisi Allah itu sebanding dengan sayap satu ekor nyamuk. Sayap enten kali satu sayap mawon. Nek umpama dunia itu lebih berharga daripada satu sayap seekor nyamuk, masa kok kafiran minha syarabatan ma'in. Maka orang kafir itu enggak akan diizinkan minum. Gandeng dunia itu di mata Allah enggak lebih berharga daripada satu sayap seekor nyamuk. Maka orang kafir bahkan punya perusahaan air minum. Ini kan nggak boleh ngiri. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, ada teman kula niku cerita, ya, tadi sudah ceritakan di Baitur Rahman. Wah, aku mbiyen zamannya SMA Mas. Lulus SMA nang Jakarta ngerantau golek gawean. Untung Pak, ngomong Allah enggak mendengarkan apa? Keluhannya, doanya. Padahal dia sholat itu ibadah. Dan setelahnya Allah kasih ibadah yang lebih tinggi yaitu sabar. Sabar ini kok Allah katakan di dalam Al-Qur'an inama yafasabiruna ajrun bi ghairi hisab. Orang itu nanti dikasih cobaan kok mau sabar, pahalanya malah enggak ada hitungannya. Salat niku enten hitungannya 1 derajat nek piyambakan, 27 derajat nek jamaah ngoten lho. Sedekah nggih ngoten 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi nek sabar ngoten enten itu. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ngomongkan dunia itu sangat ringan, sangat hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Saking hinanya sampai bidadari surga niku lho, Pak. Bidadari surga niku nek ngantos nginguk antara langit dan dunia, nginguk tok. Nah, niku matahari niku mboten dibutuhke untuk menerangi dunia. Saking napa? Glowingnya. Terus kemudian nek nganti bocor niku surga, ambune niku menghilangi bau gak enak di muka bumi.
Kula niku nate Pak, ngisi pengawasan ten Gentam. Masjid, menuju masjid niku ada perumahan kiri kanan terus enten gang ngoten niku. Ning gang niku tembok-tembok niku ket mlebu gapura pertama niku bleng niku pun mambu telek tikus. Rodok maju sithik telek kucing, mriko mulih telek pirik niku. Mriko mulih mbuh telek wong ya. Wah, bener enak kabeh. Makane Allah tuh kadang ngasih kita hujan niku gen dunya niku mboten niku ambune. Lah, dengan adanya tadi itu bocoran surga sithik mawon, niku bisa menghilangi semua bau-bau yang enggak enak itu. Belum lagi nanti Pak tentang makanannya itu semua yang ada jenengan mau bisa, bahkan yang jenengan minta juga ada di pasar-pasarnya, buahnya segala macam ada, semua nggak kenal musim, jenengan ningali wite dhuwur jenengan batin niku medhuk dhewe woe, jenengan petil pun jenengan petil munggah meneh, ada mabur manuk burung niku jenengan kersa pengen dahar niku jenengan batin tok aku pengen kuwi medhuk dhewe Pak, jenengan kersa numpak mang tumpake wong gedene sak gedene unta. Nah, jenengan pengen maem niku, jenengan tinggal sanjang aku pengen kuwi niku medhuk niku posisi pun dadi panggangan. Jenengan entekke nggih angsal, jenengan cuwil sampile tok nggih angsal, mboten sah beleh. Mungkin nek rantek dhek urip meneh mabur ora usah kuwatir dadi sampah. Pun komplit. Bidadari surga niku Pak motonya kinclong kayak napa mutiara. Dereng enten sing nyenggol, dereng enten sing demok. Oh, topi. Sing garwane lah aku yang gelem bidadara. Nah, piyai jaler niku kekuatannya niku dikalikan 100. Piyai perempuan, piyai wanita tidak dikalikan 100. Sehingga wanita tidak butuh bidadara karena ngayai suaminya sendiri wis ra kayahan 100 kali Pak. Dengan saat ini pengen pisan wae kadang njok disambati aku sibuk repot. Sesuk ae. Yen ben niku ping 100 Pak. Nah, gandeng ping 100 garwan jenengan niku nggih punya hak untuk menikmati surga to. Pamit, Pak aku mbiyen arep lulur susu ora mbok edit, lulur madu ora edit. Iki nek kaline aku meh nyegur. Ya kono. Nah, mudah-mudahan ndak ada tolak menolak. Garwan jenengan medal saking istana surga, jenengan nggih medal saking istana surga, pindah ke tenda. Tendanya dari mutiara, diameternya 60 mil dari sini sampai Jogja. Sinten ten mriku bidadari niku wau. Nah, jenengan melu metu, jenengan penggok mriku, ibu garwa jenengan ten kali wau dolanan banyu. Nah, ngoten. Pun mboten enten wong gelo, ora enek cemburu iki nek diomongke saiki, wala rame. Rame, atas-atas. Tapi nek ten surga pun mboten enten. Enggak ada lagi rasa cemburu karena setelah sirat ada kontoroh. Orang yang selamat dari sirat kan lewat kontoroh, di kontoroh itu semua rasa hati yang gak enak dibersihkan, baru kemudian masuk surga sesuai dengan pintu-pintunya. Dan itu nikmat itu semua gak dirasanya wong kafir Pak, ndak. Wong kafir itu sirat orang selamat nyemplung-plung gitu kan. Bahkan nanti dalam hadis tentang syafaat sebelum siratnya didekek, niku orang kafir, orang musyrik pun kon nyemplung dhisik den neraka. Ngono lho, cemplungan kan banyu paranono, parane nyemplung neraka. Nah, adapun yang naik sirat itu tinggal orang fasik sama orang munafik sama orang beriman. Orang beriman bablas, orang fasik munafik kecemplung. Orang munafik kecemplung di tengah, orang fasik kecemplungin dekat ujung plung. Nah, orang fasik nanti masih diselamatkan karena masih punya tauhid. Orang munafik tidak bisa selamat, bahkan kecemplungin lebih jero di orang kafir, orang musyrik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini dikatakan ketika dunia lebih berharga daripada satu seekornya, orang kafir nggak dikasih minum. Karena nggak lebih berharga dari itu, maka orang kafir tetap boleh minum, bahkan punya perusahaan air minum, aqua, Cleo segala macam gitu kan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih utama daripada dunia dan seisinya. Maka jangan sampai ketinggalan sholat fajar, atau jangan sampai sholat fajarnya tertib nih ora sholat subuh sama parang. Artinya kalau sholat fajar aja digitukan oleh Nabi oleh Allah melalui Nabi Muhammad dinyatakan lebih baik daripada dunia seisinya, berarti subuh nggih lebih utama. Kadang itu sibuk ten dapur sok akeh goreng. Pajare luput subuhe kawanan. Eman-eman. Mosok dunia seisinya mau kalah kare tempe kare tahu. Soale iki kok nek urung mateng bojoku mulai ke masjid aku ya seneni. Ampun ya, Pak.
Pokoknya mboten usah galak-galak ana pun sepuh mboten usah. Mboten alhamdulillah. Wis Bu, pokoknya saiki awake dhewe nang masjid bareng. Rasa goreng tahu, rasa goreng tempe. Engko jajan soto bareng. Nah, atau mungkin jajan nopo bareng ngono ae. Wong digawe santai mawon, hidup lho Pak. Dinikmati. Satu hari dunia, satu hari akhirat, 1000 tahun dunia. 60 tahun jatah kita, 15 menit hakikatnya. Ketika sudah 56 kurang 4 tahun berarti jane mung kurang 1 menit. Niku nek 56, nek sakniki dina pun 65 pun kebablasan. Terus kedah ring pakem niku. Gitu. Niki dalil yang ke-22, Pak. Pun meh rampung, Pak. Tenang mau, mboten siap sedoso. Dalil 23. Kita diminta untuk terus bersabar di sisa hidup kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan maut itu. Maryam 65. Fa'budhu wastabir li ibadi. Maka sembahlah Allah dan bersabarlah dalam menyembahnya. Sabar pun. Salat terus, tak entuk prei. Mungkin sak mangke umpami jenengan dicoba entah sakit entah randhit, pokoknya aku tetap salat. Ampun kados sering kula niku ngomong salat goro-goro ora entuk gawean, ampun. Mungkin enten ustaz niku criyos ten kampunge mriku. Enten guru ngaji. Guru ngaji niku gaene ngajari ngaji. Suatu ketika nikah, kemudian hamil istrinya dan dia pengen anak laki-laki yang sehat. Delalah dikasih laki-laki buta. Wah, sudah mulai goyang nih imane. Tapi masih ada, wis donga meneh. Meteng melih niku garwane, bobot melih, medal melih, wuto melih. Pun mulai luntur. Wah, hamil yang ketiga, wuto melih, Pak. Wegah salat. Sampai murid ngaji niku nek lewat ngajeng griyane, Pak Ustaz mboten masjid ora kowe wae. Gusti Allah wis ra ngrungokke dongaku. Boten ngoten nggih. Apapun yang terjadi sama kita, nggih, istiqomahlah. Tadi pun mau ayatnya fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala taghaw. Beristiqomahlah bersama orang-orang yang bertobat. Demikian kita semua bertobat. Maka ketika kita dibersamai teman-teman ini, maka istiqomah yuk, istiqomah ngaji, istiqomah belajar, istiqomah sholat, istiqomah mendekat, gitu kan. Termasuk istiqomah gue sih tidak apa-apa, sehat gitu kan. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Hadis atau ayat atau dalil yang ke-24 dan di antara semua cerita itu atau dalil tadi itu, maka Allah menyebutkan tentang tauhid. Tauhid itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika orang itu hidup, dia beriman, bertauhid, tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, itulah mereka yang akan mendapatkan keamanan, hidupnya akan aman. Umpama enggak punya banyak duit, dia juga enggak akan kekurangan. Umpama enggak punya banyak duit, mungkin dia juga enggak akan terlilit utang. Umpama dia enggak punya banyak duit, dia juga enggak akan ketemu dengan orang-orang yang membawa masalah. Koyok si Taufik Hidayat ngoten niku ndak. Taufik Hidayat sing ten TV niku lho. Nah, niku salah pendidikan ternyata, Pak. Salah pendidikan, bapaknya diwawancarai kok. Putra jenengan saged ngoten pripun? Dia menjawab, itu dulu anak saya yang paling ganteng. Menurut bapaknya nggih, nek menurut jenengan, lha cah koyo ngono ganteng sate kae, niku pun wajar. Tapi menurut bapaknya itu paling ganteng. Nah, karena ganteng gitu kan, akhirnya dia berbuat salah apapun tidak pernah dimarahi. Satu. Yang kedua, selalu dibela. Makanya jenengan ampun melu-melu, mungkin tidak dados ngoten niku. Kalau salah katakan salah. Putra jenengan misal ngapunten, maaf nggih tangan kiwa, katakan retok kuwi salah. Putra jenengan misal ngapunten, dadi bendahara kok didikil duit, katakan salah senajan mungkin jenengan ijoli ndak apa. Jangan kemudian rampok-rampok. Engko jiko nek sing akeh tak ijoli ditepak akeh. Pendidikan yang enggak baik ya. Makanya kalau ada orang-orang yang melakukan atau mengajarkan parenting mengatakan jangan katakan tidak pada anak, itu salah. Justru Al-Quran pun mengatakan, Luqman Al-Hakim mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan berbuat syirik. Berarti ada kata larangan. Artinya kalau memang salah ya dipenging, dilarang. Putrane dereng salat ya dipenging, putrane nakal ya dinasihati, jangan kemudian dibiarkan. Peh ganteng dhewe, peh ayu dhewe, peh ragil dhewe, enggak boleh ya, Pak. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ke-25, di dunia sudah selamat, di akhirat tambah selamat.
Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tahu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah alias bertauhid dengan benar, maka orang itu wajib masuk surga. Dalil ke-26, surga khususon buat orang yang bertauhid. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dan mengucapkan la ilaha illallah ini bukan perkara mudah. Ini perkara sulit buat mereka yang tidak dimudahkan. Saya ngajar kitab At-Tadhkirah sama ibu-ibu di Gentang itu. Niku bab sakaratul maut. Ada seorang ulama mendatangi temannya yang sakaratul maut. Begitu didatangi, dikatakan, "Bro, la ilaha illallah." Temennya ngomong, "Bro, la ilaha illallah Quraisy." Angin. Lah ngopo? Terus sakaratul maut itu ada dua, Pak. Ada yang masih bisa diajak ngobrol atas paman Nabi, ya amiku la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, itu masih bisa diajak ngobrol. Atau kayak yang ini tadi, yang si temen ini yang datangi temennya, dia masih bisa diajak ngobrol. Kalau kayak gitu, jenengan dalam mentalkin itu bukan langsung la ilaha illallah, bukan, tapi yo la ilaha illallah atau yo ngucap kalimat tahlil. Nah, maka caranya seperti itu. Nanti kalau dia ngucap, jenengan berhenti, jangan dilanjut. Nanti tidak bingung gitu kan. Nah, begitu kemudian dia ngucap yang lain baru diulangi. Itu kalau dia masih bisa diajak ngobrol. Kalau tidak bisa diajak ngobrol, ya, maka langsung la ilaha illallah. Begitu dia nirukan berhenti. Begitu dia ngucap yang lain diulangi lagi sampai dia ngucap. Nah, dalam kisah di kitab At-Tadhkirah itu, temennya masih bisa diajak ngobrol. Bro, la ilaha illallah. Wah, iso, angel. Tapi ora iso. Ilahku kecantol ilah timbangan. Timbangan itu. Loh, lah ngopo gitu kan? Lah ternyata saiki aku didudoi. Ya ono ya ini aku dodol iki timbangan kuwi, timbangane gak tepat. Lah kok berbuat curang jane. Wong ora tau tak napa niku kalibrasi kuwi lho. Ora tau dimantenen niku lho. Lah terus timbangane meleset terus. Singkat cerita temannya meninggal, akhirnya dia pulang. Sama-sama bakul. Sampai rumah niku timbangan saenten-enten dikepleki. Garwane bingung, apa to Mas kok kepleki gitu. Nang kitab niku dijelasin. Dia pun mengatakan, saya melihat teman saya susah mengucap la ilaha illallah karena lidahnya kecantol lidah timbangan. Maka sejak hari ini saya dagang nggak mau pakai timbangan, dan saya umumkan buat kalian semua yang mau beli bawa timbangan dewi. Iku nek dodol sakniki kira-kira apa ya payu, Pak. Enggak payu to, Pak. Tapi karena saking takutnya menghadap Allah, membawa kesulitan ini, dia luwih milih gak duwe timbangan. Padahal jane timbangan itu kan saged dikalibrasi to, Pak. Dibetul ten laboratorium kalibrasi nek enten nek mboten enten atau mboten gadah duit, jenengan kalibrasi piyambak mundut gula napa merek gulaku tambah gula merek napa niki sekilo to ten pabrik pun dikei sekilo. Jenengan timbang kok iki kemudian 9,5 kilo, niki 9,6, niki 9,7, niki 9,8. Nah niki tinggal ditambah di rata-rata dibagi 4 tadi. Lah ketemune 9,9, berarti timbangan jenengan niku kinten-kinten nggih kirang 0,1 on gitu. Iya, kurang 0,1 on. Lalu jenengan tinggal nimbang gula napa nimbang beras 0,1 on. Iku mungkin nek jangan nimbang napa niku didekek dengan anu bandule niku. Ngoten niku cara bodone ngoten niku. Ya syukur-syukur jenengan nimbang sekilo mriki mang tambah sekilo ngono malah kena amal. Rasane bangkrut. Tombok kata. Nggih, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ke-27. Kenapa kok surga hanya untuk orang bertauhid? Karena orang yang berbuat syirik tidak bisa masuk surga. Allah tegaskan dalam Al-Maidah 72, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah maka haram baginya surga dan tempat tinggalnya neraka, dan tidak ada orang yang bisa menolong orang yang berbuat syirik itu. Sehingga kesimpulannya Bapak Ibu, menerangkan 27 dalil, tapi wawain dan bonus-bonus tengah, jadi total itu 30 lebih dalil. Maka kesimpulannya, satu, manusia diciptakan oleh Allah tidak untuk sia-sia, tapi untuk beribadah mentauhidkannya. Dalam hidup kita akan diuji, dimulai dari hawa nafsu, godaan setan, bisikan korin, dan teman-teman yang mengajak keburukan. Maka manusia yang lemah dia akan terjatuh dalam dosa. Nah, karena kita terjatuh dalam dosa, maka Allah Maha Penyayang, Allah membuka pintu tobat, melarang kita berputus asa, mengampuni dosa kita lewat ibadah, lewat pertobatan yang kita lakukan, amal
soleh, puasa, istighfar, semua menghapus dosa. Bahkan musibah yang kita terima juga akan menghapus dosa. Kalau kita sampai tidak punya nggak punya alarm sinyal ini, maka hati-hati karena dosa akan menyusahkan hidup kita. Kalau nggak kita ya keluarga kita, mungkin rumah kita, mungkin kendaraan kita. Maka jenengan yang hari ini banyak musibah dan jenengan mengevaluasi banyak dosa, banyak-banyaklah beristighfar. Ini nggak usah mengevaluasi orang lain ya, muhasabah dirinya sendiri aja. Nah, tidak semua kenikmatan dunia menjadi tanda keridhaan Allah. Bisa jadi itu istidrak buat mereka yang bermaksiat. Seorang mukmin tidak boleh iri dengan nikmat yang diterima oleh orang yang berbuat maksiat. Inti keselamatan manusia pada akhirnya adalah keimanan yang lurus di atas tauhid. Itulah yang akan menyelamatkan dunia dan akhiratnya, karena surga hanya diberikan untuk orang yang bertauhid dan meninggal di atas iman, karena syirik adalah dosa besar yang terbesar yang akan menghalangi jalan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian kita dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau keimanan yang benar, wa tauhidan khalisan, dan tauhid yang murni, wa qalban saliman, dan hati yang bersih, wa amalan sholihan mutaqabbalan, dan amal soleh yang Engkau terima, wa taubatan nasuhan qoblal maut, dan taubat yang tulus, yang lurus sebelum datang kematian, wa rahmatan indal maut, dan rahmat ketika menghadapi kematian, wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan setelah kematian. Allahumma ighfir lana dzunubana kulliha. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, daqoha wa jillaha, yang dikoha wa jillaha, yang kecilnya maupun yang besarnya, awalaha wa akhiraha, dosa yang dulu banget maupun dosa yang terakhir nanti, alaniyataha wa sirroha, yang nampak-nampak kami lakukan ataupun yang kami sembunyikan dalam melakukannya. Ampunilah ya Allah. Wa tahhir qulubana minasyirki, dan bersihkanlah hati kami dari syirik, wan nifaq, dan kemunafikan, wal riya, dari riya, wal kibr, dari kesombongan, wal hasad, dari kedengkian, wasairil afat, dan dari semua penyakit hati yang merusak jiwa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, bantulah kami agar senantiasa mengingat Engkau dan senantiasa bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatika, dan senantiasa mampu beribadah kepada Engkau dengan sebaik-baiknya, wasabbitna ala tauhid wa sunnah, dan teguhkanlah kami di atas tauhid dan sunnah, wa a'idna min mudillatil fitan, dan lindungilah kami dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, wa min hamazati syayatin, dan lindungilah kami dari godaan-godaan syaitan-syaitan, wa wasawisil qarin, dan dari semua bisikan jin qarin yang selalu menggoda kepada keburukan. Allahumma ja'al khairu a'malina khawatimaha. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal kami adalah penutupnya, wa khairu ayyamina yauma nalqaka, dan jadikanlah hari terbaik kami adalah ketika kami berjumpa dengan Engkau. Wahtim lana bit tauhid wa sunnah, wafatkanlah kami di atas keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah. Waj'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan jadikanlah ucapan terakhir kami ketika kami harus pergi dari dunia ini adalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa adkhilnal jannata bi rahmatik, dan masukkanlah kami semua ke surga dengan rahmat Engkau ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha penyayang di antara semua penyayang. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabillahi makatan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.